Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pinjam meminjam dalam perspektif pembelajaran PAI di Madrasah Ibtidaiyah, terkhusus dalam pembelajaran fikih. Nah, kita akan menjelaskan tentang pinjam meminjam. Yang pertama yaitu pengertian. Nah, pinjam meminjam dalam istilah fikih disebut dengan ariyah. Nah, ariyah berasal dari kata iyarah yang memiliki arti meminjamkan. Nah, pinjam meminjam menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya secara utuh, tepat pada waktunya. Nah, ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan tentang pinjam meminjam. Yang pertama itu ulama Hanifiyah dan Malikiyah, yaitu menjelaskan bahwa menyerahkan kepemilikannya manfaatnya saja yaitu suatu benda dalam waktu tertentu tanpa imbalan. Nah, yang kedua yaitu ulama Syafi'iyah, Hambali, dan Zahiriyah, yaitu menjelaskan itu hanya izin menggunakan barang yang halal dimanfaatkan, di mana barang tersebut tetap dengan wujudnya tanpa disertai imbalan. Selanjutnya, yaitu pinjam meminjam merupakan perbuatan qurbah, yaitu pendekatan diri kepada Allah dan dianjurkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 2. Dalam ayat ini, Allah memerintah umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Nah, salah satu perbuatan baik itu adalah ariyah, yang ini meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya. Nah, hukum pinjam meminjam itu ada 5. Nah, hukumnya ini tergantung konteks dan kondisi. Nah, kita ambil satu contoh, yakni hukum haram, yaitu artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Nah, misal seseorang meminjam pisau untuk membunuh, nah hal ini dilarang oleh agama. Dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas rukun. Nah, rukunnya itu ada 5. Yang pertama, adanya mu'air, orang yang meminjami. Nah, syaratnya itu harus balik, berakal, bukan pemboros, tidak dipaksa, dan barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Yang kedua yaitu adanya musta'ir, orang yang meminjam. Nah, syaratnya harus balik, berakal, bukan pemboros, mampu berbuat baik, mampu menjaga barang dengan baik, dan hanya mengambil manfaatnya saja. Yang ketiga adanya musta'ar, barang yang dipinjam. Nah, syaratnya barang benar-benar miliknya dan ada manfaatnya dan bersifat kekal. Yang keempat, dengan perjanjian waktu untuk mengembalikan. Nah, dalam perjanjian ini tidak ada syaratnya, namun hakikatnya adalah tanggung jawab dan saling percaya. Dan yang terakhir adanya lafadz, ijab, dan qabul, dimengerti kedua belah pihak, dan muwalah. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban dan hikmah peminjaman. Nah, kewajibannya yang pertama menjaga dan memanfaatkan barang pinjaman dengan pinjaman. Yang kedua mengganti bila rusak atau hilang. Yang ketiga mengembalikan tepat pada waktunya. Nah, hikmahnya yang pertama wujud mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua melatih diri agar tidak bersifat kikir bagi orang yang meminjamkan barang. Melatih diri untuk bersifat tanggung jawab, mempererat hubungan silaturahmi, dan meringankan beban orang lain. Nah, ruang lingkup dari pinjam meminjam ini terlihat pada Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah. Nah, materi pinjam meminjam yang ada di Madrasah Ibtidaiyah ini terdapat pada fikih kelas 6 semester genap. Nah, ruang lingkup materi pinjam meminjam yang ada meliputi pengertian, hukum, rukun dan syarat, tanggung jawab, serta hikmah dari pinjam meminjam.
Nah, di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Bisa dilihat sendiri. Oke, mari kita lanjut. Nah, urgensi terhadap pembentukan karakter peserta didik. Nah, untuk anak usia MI atau SD, materi pinjam-meminjam ini bersifat aplikatif karena sering dilakukan anak-anak. Nah, hanya saja pinjam-meminjam yang dilakukan masih terbilang sederhana, seperti ketika di lingkungan sekolah. Anak-anak biasanya meminjam pulpen, penghapus, pensil, dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu, penanaman nilai-nilai karakter siswa dapat langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, hasil penanaman nilai-nilai karakter melalui materi pinjam-meminjam diantaranya dapat menumbuhkan sikap bersyukur, tanggung jawab, tolong-menolong, dan peduli terhadap sesama, lingkungan, dan juga sosialnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.